Pada tahun 1963, Malaysia lahir, sebuah federasi yang menyatukan Malaya, Sabah, Sarawak, dan Singapura. Momen ini dipenuhi harapan, dengan impian membangun negara baru yang lebih kuat dan makmur bersama. Bagi Singapura yang miskin sumber daya, penggabungan ini terasa sangat penting untuk bertahan hidup. Banyak warga berharap integrasi ini akan membawa peluang ekonomi dan kestabilan politik. Tapi sejak awal, perbedaan ideologi yang mendalam muncul antara Lee Kuan Yew dari Singapura dan UMNO yang berkuasa di Malaysia. Ketegangan politik mulai terasa di kedua belah pihak. Visi Lee tentang kesetaraan untuk semua ras bertentangan dengan kebijakan pro-Melayu Malaysia. Perdebatan soal keadilan dan hak minoritas semakin memanas. Ketegangan meningkat, memuncak pada kerusuhan rasial yang kejam pada tahun 1964 di Singapura. Insiden ini mengguncang kepercayaan antara kedua pemerintah. Impian federasi yang harmonis dengan cepat berantakan. Hubungan politik dan sosial semakin memburuk setiap harinya. Para pemimpin Kuala Lumpur melihat Lee sebagai kekuatan yang mengganggu stabilitas dan memutuskan bahwa perbedaan itu tidak dapat didamaikan. Ketidakpercayaan pun tumbuh di antara kedua pihak. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, percobaan besar itu berakhir. Singapura akan dikeluarkan. Keputusan ini mengejutkan banyak orang di seluruh kawasan. Persatuan yang dulunya penuh harapan runtuh di bawah beban perselisihan politik dan rasial. Perpisahan ini menjadi babak baru bagi kedua negara. Pada 9 Agustus 1965, Singapura dikeluarkan dari Malaysia, sebuah langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kejutannya sangat mendalam. Warga Singapura menghadapi kemerdekaan mendadak dengan ketakutan dan ketidakpastian. Air mata Lee Kuan Yew yang disiarkan di televisi menggambarkan kesedihan dan rasa ditinggalkan bangsa. Pulau itu tidak punya sumber daya, tidak punya tentara, dan penduduknya masih trauma dengan kerusuhan baru-baru ini. Kemerdekaan terasa lebih seperti pengasingan daripada pembebasan. Di Kuala Lumpur, para pemimpin melihat perpisahan sebagai keharusan yang menyakitkan untuk menjaga stabilitas Malaysia. Bagi Singapura, masa depan adalah tanda tanya yang menakutkan. Dunia menyaksikan saat sebuah negara kecil dipaksa untuk menentukan jalannya sendiri. Kemerdekaan membawa tantangan yang menakutkan. Tidak ada sumber daya alam, pengangguran sangat tinggi, dan masa depan tampak suram bagi banyak warga Singapura. Kondisi perumahan sangat buruk, dengan banyak keluarga tinggal di rumah-rumah sempit dan lingkungan yang tidak sehat. Pemerintah Lee Kuan Yew bergerak cepat, meyakini bahwa rakyat akan menjadi aset terbesar Singapura, bukan tanah atau sumber daya. Mereka meluncurkan industrialisasi yang agresif, mengubah rawa-rawa menjadi kawasan industri modern, dan menarik investasi asing untuk menciptakan lapangan kerja. Multikulturalisme menjadi kebijakan utama. Bahasa Inggris dipilih sebagai bahasa kerja, namun semua bahasa utama tetap diakui dan dihormati. Perumahan umum dirancang untuk mencampur ras, mendorong persatuan, dan mencegah konflik sosial di masa depan. Pendidikan diprioritaskan dengan fokus pada keterampilan praktis dan pelatihan vokasi demi mendukung ekonomi modern yang sedang tumbuh. Wajib militer diperkenalkan untuk membangun pertahanan nasional dan memperkuat kohesi sosial di antara generasi muda. Setiap langkah diambil secara pragmatis bertujuan untuk bertahan hidup, memperkuat solidaritas, dan membentuk identitas nasional yang baru. Para pemimpin Singapura mengubah krisis menjadi peluang besar, meletakkan dasar yang kokoh bagi transformasi luar biasa negara ini. Kebijakan berani Singapura memicu transformasi yang luar biasa, membentuk masa depan negara kecil ini dengan visi yang besar. Investasi asing mengalir masuk, mengubah pulau itu menjadi pusat global untuk perdagangan, keuangan, dan teknologi yang inovatif. Langit menjulang tinggi dan pelabuhan menjadi salah satu yang tersibuk di dunia, menandai era baru pertumbuhan ekonomi. Perumahan umum dan integrasi rasial menciptakan masyarakat yang kohesif, harmonis, dan penuh toleransi. Hukum, ketertiban, dan efisiensi menjadi ciri khas kehidupan sehari-hari, membangun rasa aman bagi semua warga. Pendidikan dan layanan kesehatan kelas dunia menyusul, bersama dengan infrastruktur yang menakjubkan dan teknologi canggih.
Pemerintahan Lee Kuan Yew yang pragmatis, terkadang otoriter, memberikan kemakmuran, stabilitas, dan arah yang jelas. Kontrak sosialnya jelas, keamanan dan peluang sebagai ganti disiplin, kerja keras, dan kepatuhan pada aturan. Model Singapura, meskipun diperdebatkan, mendorongnya bangkit dari keputusasaan menuju kesuksesan global yang diakui dunia. Beberapa dekade kemudian, Singapura dan Malaysia berdiri dalam kontras yang mencolok. Singapura, yang dulunya diusir, kini menjadi kekuatan tinggi teknologi yang kaya dengan standar hidup kelas dunia. Malaysia, kaya akan sumber daya, telah tumbuh tetapi tertinggal dalam kekayaan per kapita dan infrastruktur. Efisiensi, ketertiban, dan identitas multikultural Singapura membedakannya. Malaysia terus bergulat dengan kebijakan berbasis ras dan tantangan politik. Jalur yang berbeda dari kedua negara ini menawarkan pelajaran dalam ketahanan dan visi. Perjalanan Singapura membuktikan bahwa takdir dibentuk oleh kepemimpinan dan tekad, bukan ukuran atau sumber daya. Air Mata tahun 1965 menjadi fondasi bagi salah satu negara paling sukses di dunia.